Nah, teman-teman, di sini udah akan berbagi nutrisi ataupun perangsang ataupun ZPT untuk pucuk atau memperbaiki daun yang sudah terserang keriting atau terserang thrips, teman-teman. Jadi ini low budget, semua yang udah pakai itu nutrisinya di bawah 20.000 saja, teman-teman. Apa saja di sini kita akan bahas tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang subscribe, tekan tombol lonceng dan like video ini selalu dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, pagi ini udah akan melakukan penyemprotan ataupun spray pada tanaman cabai. Saat ini masa mulai vegetatif ya teman-teman, sudah mulai muncul bunga dan buah. Nah kali ini udah akan berbagi sedikit perangsang untuk pucuk. Jadi pucuk adalah salah satu faktor penting untuk tanaman cabai agar nanti cabai ini berumur panjang teman-teman. Karena pucuk ini cikal bakal pertumbuhannya yang sempurna. Jadi ada beberapa kendala kenapa pucuk tidak tumbuh secara baik. Yang pertama serangan hama, terutama daun keriting ya, seperti kutu daun, hama trip, dan juga kekurangan pupuk nutrisi perangsang pertumbuhan daun terutama di masa vegetatif teman-teman. Oke, di sini udah akan melakukan penyemprotan. Nah semua bahan ini nanti udah gunakan sepaket, artinya bisa dimix teman-teman. Jadi kali ini kita akan bahas atau review produk-produk nutrisi perangsang daun ataupun pucuk teman-teman. Ini under 20.000 rupiah saja, atau biayanya atau harganya di bawah 20.000. Oke, kita review satu persatu, nanti teman-teman bisa pilih ya. Yang pertama ini Gandasil D, ini Gandasil daun. Ini perangsang atau ZPT untuk khusus memperbaiki pertumbuhan daun ataupun pucuk teman-teman ya. Ini yang warna hijau, Gandasil D, yang mana ini yang tingginya adalah fosfatnya teman-teman. Selanjutnya kita menggunakan perangsang Merauke ya, Photoflex. Merauke Photoflex ini hampir sama dengan fotosintetik bakteri ya. Jadi ini gunanya sangat ampuh untuk menumbuhkan pucuk baru teman-teman. Ini khusus untuk perangsang pertumbuhan pucuk. Nah ini bisa teman-teman gunakan. Selanjutnya kita menggunakan ZPT teman-teman. Nah ZPT ini bagus untuk daun atau di masa vegetatif, dan ini juga bisa digunakan di masa berbuah. Nah ini buahnya akan hijau ya. Nah kalau yang ini kita menggunakan fungisida ataupun pestisida yang khusus untuk penyemprotan nanti. Nah untuk mengatasi ataupun pengantisipasi hama. Jadi ini pestisida dan ini perangsang kita mix teman-teman. Nah, apakah ini bisa dimix atau dicampur aduk dalam satu tangki? Bisa teman-teman. Nah, sekarang udah kasih sedikit penjelasan berapa dosis untuk perangsang. Jadi teman-teman bisa memilih ketiganya, boleh atonik saja. Kalau atonik ini memang untuk perangsang pertumbuhan lah, terutama daun ya. Kalau Photoflex ini ya, Merauke Photoflex ini memang pupuk mikro majemuk untuk khusus pertumbuhan pucuk teman-teman. Nah ini bagus sekali. Dan ini Gandasil D. Nah bolehkah dipilih salah satunya? Boleh ya. Tapi bagusnya pilih 2 di antara 3 ini ya. Dan ini harganya kalau nggak salah ini hanya 15.000 teman-teman. Jadi untuk pencampuran untuk satu tangki ini cukup 1 sendok saja ya, 1 sendok makan. Dan ini 2 tutup ini ya teman-teman, 2 tutup botol. Dan ini cukup 1 sendok saja teman-teman untuk 1 tangki. Nah ini sudah bisa dimix ya.
Penyemprotannya bisa kita lakukan di sore hari. Bagusnya di sore hari karena masa penyerapan itu lebih maksimal pada tanaman, yaitu di malam hari. Jadi kita semprot ataupun spray di malam hari. Nah, apa saja kegunaan dari perangsang ataupun nutrisi ini? Yang pertama itu memperbaiki tanaman cabai yang sudah terserang penyakit, terutama itu penyakit pada daun seperti daun keriting, hama trip ataupun hama kutu, tungau, dan hewan ataupun hama lainnya, teman-teman. Nah, ini bisa kita perbaiki. Itu cara kerjanya memulihkan, dan lebih efektif itu meregenerasi. Jadi bagi tanaman cabai yang sudah terserang, ini akan regenerasi dengan pertumbuhan cabang ataupun dahan ataupun pucuk baru, teman-teman. Nah, fungsi yang kedua itu untuk memperbaiki struktur pertumbuhan tanaman cabai. Jadi semakin bagus pertumbuhan pucuk, semakin panjang umur tanaman cabai, dan ini akan berpeluang besar ya untuk kualitas pertumbuhan dan kualitas hasil yang lebih maksimal, teman-teman. Ya, jadi itu saja sih informasi yang bisa udah sampaikan terkait penggunaan perangsang ataupun nutrisi pada tanaman cabai khusus untuk daun dan pucuk. Ya, jadi ini anti gagal. Terima kasih. Assalamualaikum.